Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak siap jawab salamnya, kompak siap, siap ngaji siap, siap semangat siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdan syukran ala ni'amillah. Assalamu alayka ya zaidal anbiya. Assalamu alayka ya atqal atqiya. Assalamu alayka ya asfal asfiya. Assalamu alayka ya azkal azkiya bijahi Rasulillah. Nas'alukal karamah wal ma'unah wasyafa'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul musyafa'ina yaumal qiyamah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatihi al-Qur'anil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Laqad kana lakum fi terkesima, terpesona, terlena. Alhamdulillah. Bu ekonomi boleh krisis, tapi zikir gak boleh ikut-ikutan krisis. Apabila ada seseorang yang membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, apalagi dengan seninya, dengan suaranya yang merdu, mungkin seperti kori kita tadi, ada yang membacakan lantunan-lantunan ayat suci Al-Qur'annya sesuai dengan makhrijul huruf sareng ilmu tajwidnya. Ibu kita yang tidak bisa ngaji, tidak bisa baca Al-Qur'an, apalagi menelaah, meneliti, menggali, bahkan menafsirkan isi kandungan Al-Qur'an dengan mengucapkan kalimah talbiyah, zikir kepada Allah. Allah, lain moloh ucul zikir imam ini malah pertanyaan aja terkesima. Ayah janda ada? Ayah. Ada janda ada? Jangan terlalu dekat-dekat saja, nanti tergoda. Siap ngaji siap, siap zikir siap. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah. Sadaqallahul azim wa qala an-nabi
sallallahu alaihi wasallam man salaya alayya idza qabra wa sabituhu wa najamtuhu ijaza salam wa qala aidan laulaka lama khalaqtul aflak. Al-hadis sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil ala rabbi shrah li sadri amin qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya Rabbi qabil ya Allah bil qabuli du'aana ya Rabbi qabil ya Allah bil qabuli du'aana bijahi abdika wa rasulika wa nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya qadiyal hadza alisna ya Allah rabbana fil lana dzunubana wa liwalidayna wa li jami'il mu'minina yauma yaqumul hisab. Astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya rabbi zidni ilman nafi'an amalan qabula wa yang sangat saya hormati pengatur acara, pemindah waktu, garis miring protokol, garis miring MC, garis miring master of ceremony, garis miring alias nyengeyeng ngaku berakahan bahaya. Kita doakan mudah-mudahan pengatur acara Allah senantiasa muliakan, Allah sehatkan badan jasmani dan rohaninya, amin. Allah sehatkan badannya, amin. Allah panjangkan umurnya, Allah jadikan anak-anak yang saleh, Allah jadikan ahli ilmu agamanya Allah yang sangat saya hormati, insya Allah dimuliakan oleh Allah, amin ya Allah ya Rabbal. Wabil khusus Syekhi wa Syekhuna al-Mukarram, para alimil ulama, para kiai, para asatidz, baik pimpinan-pimpinan pondok pesantren, pimpinan-pimpinan majelis taklim, pemuka agama, wabil khusus yang sangat istimewa, kita banggakan, kita muliakan guru kita tadi yang telah memberikan nasihat tausiahnya yang begitu luar biasa, lugas, tegas, mudah-mudahan kita bisa memaknainya. Siapakah beliau? Adalah kakanda saya,
kakanda saya, guru saya, yaitu Kiai Ilham Alhamdulillah, beserta guru kita alhamdulillah dihadiri oleh kesepuhan kita Bapak Kiai Sobari. Alhamdulillah ada orang tua saya, guru saya juga, beliau juga yang selalu eksis sebagai imam besar Masjid Baitul Faizin, Kiai Haji Mahmud alhamdulillah datang, Kiai Haji Zainuddin juga alhamdulillah, saudara-saudara saya ada Kiai Sahroni dan ulama-ulama yang lainnya, mungkin yang tidak bisa sebutkan satu persatunya. Namun insya Allah Ibu, kenapa orang tua, kenapa guru ulama Kiai harus kita doakan? Sebelum saya mendoakan para alim ulama, para kiai yang hadir, wa imam yang tidak hadir, saya pengen bertanya semuanya kepada para jamaah. Suka enggak kita ngedoain ulama, ngedoain guru? Suka apa tidak? Jawab cek suka-suka hente-hente cek Sundana sia cara cing bae. Osok ngadoakeun guru osok. Alhamdulillah. Kenapa kita harus mendoakan seorang ulama, harus mendoakan seorang kiai, harus mendoakan seorang guru? Karena guru peran ketika rumah tangga kita diberikan keberkahan, selamat dunia, selamat akhirat. Kita diberikan anak yang soleh, anak ahli ilmu agamanya Allah. Karena disitulah ada peran alim ulama yang akan membawa kita menuju dan bahagia, karena ulama yang akan menjadi supir masuk dalam surganya Allah. Nih pengajian adalah kendaraan, nih masjid adalah kendaraan, majlis zikir adalah kendaraan, masjid salawat adalah kendaraan, masjid ilmu adalah kendaraan. Tapi yang pasti yang akan menuju dan bahagia masuk dalam surganya Allah, nih para ulama kita yang telah membela, yang telah mendidik anak-anak kita sehingga anak kita menjadi anak yang soleh. Siap kita doakan? Siap. Sudah jelas di dalam ayatnya, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Kata bayan, ini soal ngaji tadi ini belum ngaji. Kata ma'ani ayat ini disebut muqayyad itlaqiyah, yang lahirnya dari majaz mursal tamaki. Kalaupun kita bukan turunan ulama, bukan anak pimpinan pondok pesantren, bukan anak pimpinan majlis taklim, tapi kita selalu bela ulama, dukung ulama. Kita doakan guru-guru kita di dalam sholat, kita doakan guru-guru kita di dalam sujud. Maka insya Allah jangankan di akhirat, di dunia kita akan diberikan keselamatan, anak kita jadi anak ahli ilmu agamanya Allah. Lamun kurang cinta ke ulama bakal diwarisi ku Allah, anak kurang teh jadi anak yang soleh. Bahkan jangankan di dunia, di akhirat pun nanti kita akan diberikan sejajar, sederajat dengan para ulama kita, dengan para guru kita, dengan para kiai kita. Makanya kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita yang sekarang hadir, wa ima yang tidak hadir, mudah-mudahan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat dunia dan akhirat, selamat zahir dan batin. Allah angkat derajatnya, Allah muliakan kehidupannya, Allah berkahkan segala urusannya di dalam mendidik para jamaah dan santrinya. Mudah-mudahan diberikan kesabaran, ketaatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang sangat saya hormati, insyaallah dimuliakan oleh Allah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabil khusus kepada aparatur pemerintahan setempat, baik sipil maupun militer, Bapak RT, Bapak RW-nya alhamdulillah hadir, bahkan bersilaturahmi ke pondok pesantren Al-Quran Hidayatul Furqan yang ada di Turki Turunan Kidul alias Cilebut. Alhamdulillah, berkah Pak RW, berkah Pak RT, berkah Pak Lurah, Pak Kades. Mudah-mudahan kita punya pemimpin, kita husnudzon, kita harus selalu mendoakan. Jangan suudzon dulu kepada seorang pemimpin. Kalau kita selalu suudzon kepada seorang pemimpin, tinggal tunggu pantai saat, tinggal tunggu kehancuran kampung. Tapi kalau kita husnudzon, selalu mendoakan para pemimpin, baik RT, baik RW, baik lurah, baik kades, bupati, camat, gubernur, presiden sekaligus, insya Allah kampung kita, desa kita, negara kita bakal dijadikan desa negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, mahrifah, repeh, rapih, loh, jinawi berada dalam dirinya Allah. Mudah-mudahan para pemimpin kita dijadikan pemimpin-pemimpin yang adil. Amin. Pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin-pemimpin yang jujur, pemimpin-pemimpin yang mendapatkan ridho daripada Allah.
juga yang saya sangat hormati kepada para panitia penyelenggara akan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi, karena berkat perjuangan tenaga, harta, materi yang telah diperkorbankan beserta para donatur sekalian, mudah-mudahan oleh Allah dibalas dengan balasan-balasan yang berlipat ganda. Juga yang sangat saya hormati kepada para jamaah semuanya yang hadir, ada bapak-bapak, ibu-ibu, bu cager, pemuda-pemudinya, santiawan santiawati, mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat yang menjadi benteng Islam ini, berharap kepada Allah doa-doa kita diijabah, doa-doa kita diijabah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, tak terasa alhamdulillah waktu menunjukkan jam 10 lewat Indonesia Barat. Mari kita mulai pembahasan sedikit serius, tapi jangan selalu serius, karena yang muda yang selalu serius selalu disakitin terus. Betul. Mendingan kita sekarang melihat sosok kepribadian baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi, karena kata pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, kalau tak cinta maka kopi pun tak kunjung datang. Kopi, di manakah kopi? Aku sendiri, tiada yang menemani. Hei, mudah-mudahan itu bukan sebuah janji, tapi sebuah kepastian. Amin amin ya Allah ya Rabbal. Karena lebih baik secangkir kopi daripada sebuah janji, karena manisnya kopi yaitu bisa apapun, karena manisnya kopi bisa dinikmati, tapi manisnya janji bisa melukai hati. Siap ngaji, siap, siap semangat, siap. Ibu tetap semangat walaupun tidak punya penyemangat, tetap berjuang walaupun tidak punya ayat. Lebih baik aku mencari ilmu daripada aku mencari kamu. Kalau aku tidak punya ilmu, aku tidak bisa apa-apa. Kalau sudah tidak bisa apa-apa, aku rugi. Tanpa kamu, ya tinggal cari yang lain lagi. Hai. Siap ngaji, siap. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Berbicara tentang pengajian, berbicara tentang perayaan, hari ini ayah foto aing gak pas Arjuna kucing tinggalin Kibewo Ustaz Mulyadi jadi Ilham gantengan mana jauh aku mana nama leutik aing mah gagah jangkung gede deh budak leutik ngaranna ya sorry kanda sorry peak wae makana lamun aing aya ceramah saingan geunah aing mah menang sagalana aing suara bagus banget pas artis dan selebritis. Alhamdulillah pede sih mendingan pede yang daripada PA. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Berbicara tentang pengajian, berbicara tentang perayaan, berbicara tentang peringatan Maulid Nabi besar Muhammad dengan tema Nabi Muhammad adalah suri tauladan terbaik untuk umat Islam. Santri Kiai Ilham punya bicara mimbani tasnim kri ismin ahad yang artinya masukkan di satu langsung tak cerdas. Ini adalah pengaji jawab si kompak aduh. Ini adalah pengaji, ini adalah perayaan, ini adalah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad yang akan melahirkan hikmah. Hikmahnya buat siapa? Hikmahnya buat sahibul wasilah. Selain hikmah buat sahibul wasilah, hikmah buat para kiai, hikmah buat para santri, hikmah buat para alim ulama, wabil khusus hikmah buat kita yang hadir di tengah-tengah yang menjadi benteng Islam ini. Kenapa?
kita masih memperingati peringatan Maulid Nabi besar Muhammad? Padahal bulan Rabiul Awal telah terlewat, betul. Sekarang sudah Rabiul tapi kenapa umat Islam dari Sabang sampai Merauke, dari belahan barat bumi timur bangkit serentak, umat Islam memperingati akan peringatan Maulid Nabi. Umat Islam membacakan sholawat, umat Islam membacakan maulid, umat Islam membacakan tiba, umat Islam membacakan syaraful anam, bahkan umat Islam membacakan mahalul qiyam. Padahal kalau kita telah kita analisa pergaulan Islam di era sekarang ini sudah sangat jauh dari luar jalur Islam, betul. Di tengah-tengah krisis keimanan, di tengah-tengah krisis keyakinan, di tengah-tengah krisis uhul jihad, banyak umat Islam yang mengatasnamakan agama Islam gara-gara beda aliran, beda paham, lain madhab. Islam jadi pertentangan. Yang mengharamkan tahlilan bukan umat Kristiani, bukan umat Hindu. Yang mengharamkan maulidan bukan umat Buddha, bukan umat Konghucu, bukan umat Yahudi dan Nasrani, tapi gara-gara beda aliran, beda paham, lain madhab, Islam jadi pertentangan. Tahlilan haram, maulidan haram, betul apa betul? Di dia yang mengharamkan tahlilan ada. Di sini ada yang tidak suka kirimin hadiah, kirimin tahlilan hadiah ke almarhum baca Al-Quran ada. Di sini ada yang kagak resep maulidan ada. Alhamdulillah geus katingali di dieu mah kompak. Resep tahlilan, resep maulidan kelihatan mukanya muka berkat semua tuh. Kan alhamdulillah resep maulidan mah bener kagak berkat. Ampurannya cenah, ampurannya sebab ada pengajian mingguan mah sakit paling 20 orang. Nah, ayo nawan kitu, ayo bagian bongsang mah. Alias vitamin B, vitamin barak. Mudah-mudahan berkata sing berkah, amin amin ya Allah ya Rabbal. Padahal ibu maaf, kita yang sekarang memperingati akan maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bo, saya bertanya, manusia yang kita peringati itu siapa sih sebenarnya? Nabi Muhammad. Ibu pernah encan ketemu sama Nabi Muhammad? Belum. Kaimahna salaman encan anu bener pan mate geus kolot. Sadaya nage encan betul. Benar apa benar? Kita belum pernah ketemu dengan sosok manusia yang mulia, dengan sosok manusia yang luar biasa. Padahal kata tadi, kata pepatah, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Tapi kenapa kita peringati akan kelahirannya? Karena dengan keimanan dan karena dengan keyakinan. Cinta bukan hanyalah di mata, tapi cinta hadir di dalam jiwa. Luar biasa kata saya. Bedakan saya nggak bedakan. Cinta bukan hanya di mata, cinta hadir di dalam jiwa. Biarlah salah di mata mereka, biar perbedaan terlihat antara kita. Ustaz dihamilnya head. Engkau kan terima walau dipandang
tetapi cinta hadir di dalam jiwa. Kenapa manusia yang mulia ini kita peringati akan kelahirannya yang bagai likulil muslimina talabul qatli wal khair ayyan talisal barakah wal karamah wal maunah was syafa'ah bihadratil anbiya'i wal awliya'i wal ulama was salihin fi majlisihim wa manakibihim wa quburihim hiya ahya amwata. Sudah barang tentu ini adalah pengajian yang akan melahirkan maghfirah. Sudah barang tentu ini adalah peringatan maulid yang akan melahirkan maunah syafaat. Sudah barang tentu ini adalah pengajian, ini adalah perayaan, ini adalah peringatan maulid Nabi yang akan melahirkan syafaat dan maunah. Tapi cek tadi masih loba umat Islam yang mengatasnamakan agama Islam, banyak yang mengharamkan maulidan. Betul apa betul? Betul apa betul? Padahal jelas menimbulkan ampunan daripada Allah. Orang bakal diberikan selamat dunia, di akhirat bakal diberikan kebahagiaan. Kita bakal mendapatkan syafaat dari baginda Rasul, dan kita akan bersama-sama beliau selamanya abadi kekal masuk dalam surganya Muhammadun basarun walaisakal basari balhu wa yaqutatun wan nasukan hajari. Yuk buktikan cinta kita berselawat. Maula semuanya. Muhammadun basharun wa laisa kal bashari bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajar. Sudah, Muhammad adalah manusia tapi lain dari manusia. Beliau laksana batu intan permata, sedangkan kita diibaratkan batu biasa. Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Madarijus Su'udnya pun menuturkan Nur Muhammad di langit dimuliakan, sedangkan di bumi menjadi bangsa. Ungkapan tersebut menggambarkan kepada kita bahwa tidak ada satupun figur yang luhur, manusia yang mulia, tokoh agama yang harus dicontoh, bahkan pribadi yang harus kita teladani selain baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa manusia yang mulia ini masih kita peringati? Kenapa manusia yang mulia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa manusia yang mulia ini Allah lahirkan ke alam dunia? Tiada lain dan tiada bukan, yang pertama hanyalah untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Selain itu tidak akan aku ciptakan, hei Muhammad,
tidak akan aku ciptakan alam semesta ini tanpa kau, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia anu diciptakan ku Allah, dilahirkan ku Allah hanyalah untuk ngaberesan alam dunia, supaya naon? Baginda Rasul diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak. Betul? Bo, cing akhlak sah anu kudu dirubah. Akhlak manusia, manusia teh saha? Jelema, jelema teh saha? Ma. Selain ma saha? Sakti ma. Selain salaki ma saha? Anak ma. Selain anak ma saha? Loba keneh anu kudu dirubah. Betul? Tapi pertanyaannya, maaf, apakah ada seorang pemimpin seperti baginda Rasul? Aya moal kira-kira? Moal aya mahnya? Bener? Bener apa bener? Tekudu hebat-hebat urang mah kos Bapak Prabowo pemimpin urang Indonesia. Prabowo geus gagah, betul? Tapi tetap cek anu teu sapeunah tetep teu hebat eta pemimpin. Bener? Padahal mah cek simkuring Prabowo hebat, kamari gara-gara hebatna gara-gara sapoe 7 juta. Gara-gara sapoe 7 juta Pak Prabowo jadi hebat. Gara-gara saha DPR gajina sapoe 7 juta. Tengah hati seperti sih mama carewe. Oh taruh berarti bagel ibadah wae namanya. Alhamdulillah kudu jauh-jauh pemimpin di dalam sebuah keluarga. Salah kira suami kita sudah tidak dihargai oleh istrinya, betul? Loba rumah tangga berantakan, suami istri ribut gara-gara siapa? Gara-gara akhlak. Betul? Suami selingkuh kepada seorang istrinya, anak lawan kepada kedua orang tuanya. Anak sudah tidak mau berbakti kepada kedua orang tuanya karena tadi akhlaknya sudah baik. Sudah jelas Pak zaman sekarang. Apalagi zaman sekarang yang disebut zaman era globalisasi, yang disebut dengan zaman now, yang disebut dengan zaman teknologi tingkat canggih. Banyak rumah tangga berantakan, suami istri ribut, anak melawan kepada kedua orang tuanya. Betul? Benar apa benar? Apalagi zaman sekarang Pak, kalau anak kita kurang pendidikan agamanya, kurang terkontrol, permaksiatan semakin merajalela. Betul? Permaksiatan di mana-mana, narkoba makin merebak di mana-mana, seperti pil beka, pil koplo, ekstasi, kokain, ganja, heroin, brandy, kokain, jeneper, heroin, bool-bool yang kayak hayam diletakkan ke jelma mabok. Namanya juga mabok Pak. Naudzubillah summa naudzu. Karena akhlak mah, kita pengen punya akhlak yang mulia itu susah. Kita pengen punya anak yang sopan itu susah. Kita pengen punya anak yang soleh itu susah. Kita pengen punya anak ahli ilmu, bisa ngaji, bisa baca Al-Quran itu susah. Karena kita sudah disuguhkan oleh Yahudi dan Nasrani melontarkan budaya kepada kita hanya untuk membayahkan moral-moral dan etika Islam. Contohnya apa yang diciptakan, apa yang dibikin oleh Yahudi dan Nasrani untuk melontarkan budayanya supaya anak-anak muda sekarang ini, tidak lagi berpegang teguh kepada ajaran Al-Quran, tidak lagi berpegang teguh kepada ajaran apa yang diciptakan teknologi seperti HP. Rumah tangga berantakan gara-gara HP, anak lawan kepada kedua orang tua gara-gara HP, semuanya punya HP. Emak punya HP gitu, mager ai, untung nanya kasih emak akan punya HP nu bener kira aku ada cincin mau gede HP terboga terpercaya. Ya Allah, Ibu jaga anak kita dari pergaulan bebas, betul? Jaga anak kita dari kemaksiatan, jaga anak-anak kita dari pergaulan yang melecehkan, dan jaga anak-anak kita dari mana? Dari akhlak yang dibudidayakan oleh Yahudi dan Nasrani. Jaga selalu anak kita, jangan selalu pegang HP, apalagi zaman sekarang ini anak-anak kecil. Naudzubillah summa naudzu. Makanya kenapa sih baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, bahkan di dalam ayat Al-Qur'an dijelaskan tadi oleh Qari, Bismillahirrahmanirrahim. Jawab Allah. Laqad kana lakum fi rasulillahi
yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kalau kita lihat ayat ini, terdapat peserta ilmu balaghah jeung bahasa santi ada kalam khobari nau ingkari yang telah menginformasikan sekaligus memberikan tahu kepada kita bahwa sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik, yaitu bagi insan-insan yang mengharap rahmat Allah, insan-insan yang mengharap kedatangan hari kiamat dan banyak mengingat Allah. Bahkan kalau kita lihat ayat ini, ibu diawali dengan kalimat laqad kana lakum. Nah, di sini berdasarkan empiris ulama nahdiyah bentuk lamul istidah. Artinya merupakan harap takrim wa ta'limi li'annahu fi'lil madi yadullu ala ta'did, bahwa betul-betul pada diri seorang rasul terdapat suri tauladan yang baik, terdapat suri tauladan yang mulia, terdapat suri tauladan manusia yang mulia, manusia yang paling sempurna yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nur cahayanya Allah. Bahkan menurut Imam Ibnu Katsir, di dalam tafsirnya Ibnu Katsir pun memberikan sarahan uswatun hasanah, usadul a'la alladzi yujibu an taqtadiya lahu bi jami'i aqwalihi wa af'alihi, merupakan figur terluhur, contoh terlengkap yang harus kita ikuti baik dalam kalangan kepemimpinan agama, negara maupun keluarga, karena beliau adalah pemimpinnya di antara para nabi, pemimpinnya di antara para tokoh agama, pemimpinnya di antara pemimpin di dalam sebuah keluarga. Itulah sosok manusia yang mulia, namanya Muhammadun basyarun wa laisa kal basyari bal huwa yaqitatun wan nasu kal hajari. Mulia seperti intan permata yang tidak ada tarak bandingannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kita masih memperingati akan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenyataannya sekarang ibu bapak maaf, ketika kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dicari teh apa sih, Bu? Berkat. Kadang-kadang kita datang ke pengajian datangnya doang. Betul. Habis dibagiin berkat, pulang. Habis dibagiin bangbongsang, mantau duluan. Anda mantau saya tidak bisa. Ayo sih. Betul apa betul? Betul apa betul? Katanya kita pengen mengharap ridho daripada Allah. Katanya kita pengen masuk surga. Betul. Katanya kita pengen selamat di dunia. Katanya kita pengen mendapatkan syafaat. Kenapa kalau sudah dibagiin bongsang pada mantau duluan? Betul apa betul? Betul. Betul apa betul? Makanya disinilah diterapkan keimanan, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membuktikan cinta kita, mahabbah kita kepada sosok manusia yang mulia, dengan membuktikan cinta kasih sayang, mahabbah kepada sosok manusia yang sangat luar biasa, dengan membuktikan cinta kasih sayang, mahabbah kita kepada sosok manusia yang sangat sempurna di antara manusia yang paling sempurna. Apa buktinya? Buktikan sama kita, cinta hanyalah di dalam jiwa, tapi jiwa bukan berarti hanya untuk sesama, tapi cinta jiwa kita hanya mahabbah kepada Sang Khalik dan manusia yang mulia Muhammad nama dibuktikan sama kita. Betul. Kita diam di sini berarti membuktikan rasa cinta, rasa mahabbah kita. Betul. Betul apa betul? Betul apa betul? Kan begini ada. Jangan tanya bagaimana esok, ku ingin menerka perasaan ini. Yang ku tahu hari ini ku mencintaimu, Rasul. Betul. Yang ku tahu ku sangat menyayangimu. Bisa biarlah semua berlalu, jalani seperti apa adanya. Bunga akan mekar meski kemarau melanda, bukankah mekar meski kemarau
kemarau melanda, bukan ku ingin memastikan akulah cinta sejatimu, yakinkan hatimu akulah takdir yang engkau nantikan. Aing nyanyi pas aing capek nyanyi kieu teh, aing disawer henteu panitu mah capek. Bu, daripada kita nyanyi-nyanyian teh para rukun tahu. Buktikan rasa mahabbah cinta kepada baginda Rasul dengan membacakan sholat. Man sholaya adaya ida qabra wa sabituhu wa nadamtuhu ida jasadahu. Barang siapa yang membacakan sholawat kemudian menghadirkan dirinya seakan-akan dia sedang beribadah di makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat di dalam kitab hikamnya, man sholaya alayya fi yaumil jum'ati samanina marrah ghufirallahu junuba samanina sana. Barang siapa yang membacakan sholawat pada hari Jumat, malam Jumat sebanyak 80 kali, ghufirallahu junuba samanina sana, maka dosa yang terdahulu selama 80 tahun akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa mantap. Luar biasa mantap. Siap baca sholawat, siap. Siap kompak, siap. Bisa baca sholawatnya, bisa. Siap kita bersolawat, siap. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Semuanya sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Ayo kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, Rasul pemimpin umat di dunia dan akhirat. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kita telah buktikan cinta mahabbah kita membacakan sholawat kepada baginda Rasul. Apa yang akan Allah berikan kepada kita? Keutamaan bagi orang yang senantiasa membacakan sholawat. Tadi jelas siapapun orangnya yang membacakan sholawat kepada baginda Rasul paling untung. Jadi umat baginda Rasul mah kurang teh gede dosa, tukang gobok, tukang tarok. Betul? Dosa betul. Dengan membacakan sholawat, dengan membacakan istighfar, dosa kita diampuni oleh Allah. Kita tadi yang telah membacakan sholawat, kita tadi yang telah membacakan istighfar kepada Allah, lalu kita tadi membacakan sholawat berjamaah. Ibu pulang di sini kata kiai, kalau kita membacakan sholawat 80 balik akan diampuni dosa kita. Yakin kurang iman ka Rasul bahwa siapapun yang membacakan sholawat pada malam Jumat atau hari Jumat, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. 80 balik mah baca sholawat insya Allah. Sallallahu ala Muhammad, sholawat Jibril, insya Allah barakah menang syafaat dihampura dosa orang. Makanya ya kita yang berada di tempat yang menjadi benteng Islam, ketika ada peringatan Maulid harus ada hikmahnya Pak. Sebelum pengajian, betul, kita pengajian malam-malam, guru alhamdulillah telah memberikan nasihat. Guru kita Kiai Haji Ilham tadi telah memberikan nasihat-nasihatnya kepada kita, apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita manfaatkan. Betul? Saya menyampaikan, tidak usah panjang-panjang, saya ingin mengajak aja sama emak-emak, saya ingin mengajak aja sama bapak-bapak. Pak, pengen gak hidup berkah? Bapak yang kompak,
Pengen gak hidup berkah? Ibu pengen gak punya anak soleh? Pengen gak punya anak soleh? Pengen gak banyak duit? Benar? Nih ibu, sebelum saya menyampaikan sedikit kesimpulan dari peringatan Maulid Nabi besar harus ada hikmah. Betul? Pengajian kita sampai malam, sampai jam berapa sekarang? Udah mau hampir jam 11 kurang setengah jam. Betul? Ibu, ngaji kalau lama-lama manfaat apa tidak? Manfaat apa tidak? Manfaat bagi orang yang ikhlas. Sebaliknya Pak, ngaji sampai jam 12 malam, 3 jam ceramah. Ilham sejam setengah, Kiwewok sejam, 2 jam, 2 jam setengah, sampai jam 1 minimal, misalkan. Terus bapak-bapak setelah pengajian tidurnya kesiangan kagak sholat subuh. Manfaat apa mafsadat apa madorat? Mador, ngaji aja bisa madorat Pak. Betul? Kan zaman sekarang mah tabligh kabar pengajian. Betul? Hikmahnya kagak ada. Hei, pengajian Maulid bukan karena banyak bongsannya. Pengajian Maulid bukan karena banyak yang hadirnya. Tapi pengajian Maulid yang hebat adalah tatkala sudah ada pengajian, tatkala sudah peringatan Maulid, berarti harus ada hikmah yang sangat luar biasa. Nih, masjid yang tadinya ngisi subuh misalkan 3 orang harus lebih dari 3 orang, baru itu namanya manfaat. Percuma habis pengajian Maulid takbir akbar, ada sholat subuh siang lalu, ada sholat subuh kaberangan, betul? Tahrim datang, assalatu wassalamu alaikum ya masih ngantuk, pulang jam 1, padahal telinga kita diberikan putus taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita teh dibangunkan dengan ada orang yang lagi tahrim. Betul? Betul apa betul? Disitulah keimanan kita Pak. Setelah pengajian, nih kalau kita pengen membuktikan kita dapat hidayah apa tidak, selepas pulang di sini, mangga kata saya, kalau hidup pengen berkah, rumah tangga pengen berkah, pengen punya anak yang saleh dan soleh, intinya sebelum menjelang subuh kita membacakan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lain geus adzan subuh karundang sia alkohol. Betul. Hirup hayang barokah mah atuh urang minta ampunan ka Allah. Pan aya tina keteranganna saha jalma anu sok maca istighfar menjelang subuh, Allah bakal mere opat keutamaan, Allah bakal mere opat keistimewaan. As-sabirina was-sadiqina wal qanitin wal siapapun orangnya yang membacakan istighfar menjelang subuh, Allah akan memberikan 4 kemuliaan, 4 keistimewaan bagi orang-orang yang bangun sebelum subuh. Luar biasa. Sampai ketemu, sampai ketemu. Semacam cing bae. Hayang loba duit henteu. Hayang loba duit henteu. Hayang barokah henteu. Mah hidup mah kudu sederhana, ulah hayang loba duit bae. Betul. Hidup sederhana itu indah. Makan sederhana itu indah. Pakaian sederhana pun indah. Istri 3 pun insya Allah bakal lebih indah. Walau makan sederhana, ikan asin sambal lala enak. Betul. Walau baju sederhana, asal
walau makan sederhana, walau baju sederhana, walau serba sederhana, asal istri punya 3. Satu single, satu janda, yang penting enak rasanya. Alhamdulillah, sederhana insya Allah akan memberikan 4 keutamaan keistimewaan. Yang pertama, bagi orang yang selalu membaca istighfar menjelang subuh, Allah akan berikan kesabaran. Wasabirin, bu jelema sabar mah luar biasa. Lamun urang geus dibere sabar ku Allah, ya Allah luar biasa. Berarti lamun jelema geus sabar berarti Allah cinta ka urang. Lamun Allah geus cinta ka Allah, naon sih anu teu diijabah dikabul ka hayat urang. Alhamdulillah. Kudu lila anu kadua wasodikin bakal dibere kajujuran. Jujur lah tina naon, minimal jujur kalau jadi pamajikan, betul. Tara daek ngabohong kalau jadi pamajikan. Pamajikan geus sarua, sieun doraka. Ngabohong kalau jadi salakina. Salaki embung salingkuh pilu jadi pamajikan. Sarua sabalikna pamajikan ge embung salingkuh, embung main salong kalau jadi salakina. Jujur pokona pamajikan hiji lamun aing dua. Ceplosan. Hiji ilham awas salah. Kedua bakal diberi kejujuran ku Allah. Katilu, bagi orang yang selalu membacakan istighfar menjelang subuh, maaf, kemudian orang sholat taubat, kemudian orang sholat tahajud, sholat hajat itu kuwi tengah luar biasa. Maca astagfirullah, astagfirullahaladzim ya Allah, doa Allah, astagfirullahaladzim ya Rahman, astagfirullahaladzim ya Rahim, astagfirullah rabbal baraya, astagfirullah minal khotoya. Nah doa ke Allah, maca istighfar ke Allah, wal qanitin bakal diberi nikmat ibadah ku Allah subhanahu wa ta'ala. Kabayan bapak lamun urang geus nikmat ibadah. Terus kumaha si Pak Kiai Pak Ustaz nikmat ibadah teh tanyakeun PR ka Kiai Ilham. Nikmat ibadah teh kos kumaha? Pak disebut nikmat ibadah ieu sunah oge dilakonan, tahajud dilakonan, hajat dilakonan, salat obat dilakonan, salat awabin dilakonan, salat anu lain tasbih dilakonan, komo deui wajib. Tah eta anu disebut nikmat ibadah. Budang pertengah malam, salat taubat, salat tahajud, salat hajat, salat wit, beres maca istighfar. Ayo waktu 10-20 menit lobakeun maca istighfar. Astagfirullah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Saloba-lobana datang adzan. Allahu akbar, Allahu akbar. Subuh. Allahu akbar, Allahu akbar. As-salatu khairum minan naum. Datang adzan subuh. Beres adzan ngadoa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qaimah ati sayyidina Muhammadin al-wazir wasilatul wa fadilah wa salatul darajatul rafi'ah innaka la tukhliful mi'ad. Urang ngalaksanakeun salat sunat 2 rakaat qobliyah salat fajar. Ya Allah, barang siapa yang melaksanakan salat sunat 2 rakaat qobliyah atau salat fajar, maka lebih baik dunia dan seisinya. Berarti bakal berhar teh beungar pikiran dijauhkeun dari ujian sanajan jelema arek menggoda ka urang, arek muji ka urang, arek mitnah ka urang, insyaallah bakal dijaga langsung ku Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab dunia jeung seisina geus milik urang sadayana. Alhamdulillahirabbil alamin. Anu terakhir ibu maaf kudu dimanfaatkeun supaya menang pahala manfaat ilmu. Anu terakhir wal munfiqin, wal munfaqin, yaitu bakal tambah harta ku Allah subhanahu wa ta'ala. Anu dagang bakal diberi untung terus ku Allah. Anu bisnisna bakal berjalan lancar. Pokokna segala rupa permasalahan Allah bakal diberi harta halalan thayyiban, harta anu barokah, duit anu malaya, pamajikan salakina reuleuh dibalik. Betul. Intina mah bakal ditambah harta ku Allah buat orang-orang wal mustaghfirina bil ashar yang selalu membacakan istighfar menjelang siap. Sekali lagi kita baca istighfar supaya berkah. Siap orang minta ampunan ke Allah. Siap kita memohonkan ampunan ke Allah. Siap.
minal khataya. Semuanya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya rabbi zidni ilman kami pernah maksiat, kami banyak dosa ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa guru-guru kami, orang tua kami yang hadir di sini, yang tengah membacakan istighfar kepadamu ya Allah. Ampuni mereka ya Allah. Mereka banyak dosa, mereka banyak maksiat, mereka banyak lalai, mereka banyak meninggalkan sholat ya Allah. Dengan mereka membacakan istighfar berjamaah, ini suatu tanda bukti mereka lagi mohonkan ampunan kepadamu ya Allah. Ampuni dosa-dosanya ya Allah. Aku takut ya Allah, ketika mereka yang tengah membacakan istighfar, ketika mereka yang tengah membacakan sholawat, ketika mereka yang tengah membacakan sholawat, ketika mereka yang tengah memohonkan ampunan kepadamu ya Allah, Engkau tidak terima tobat mereka, Engkau tidak ampuni dosa-dosa mereka. Aku takut ya Allah, aku takut ya Allah. Orang tua kami yang telah tiada, orang tua kami yang telah tiada, orang tua kami yang telah tiada, orang tua kami yang telah berada di dalam kubur. Aku takut ya Allah, ketika kami membacakan istighfar tidak diterima, ketika kami membacakan istighfar tidak ampuni dosa-dosa kami, tidak kau ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami yang telah meninggal. Aku takut ya Allah, aku takut ya Allah, aku takut siksa malaikat terdakir. Aku takut ya Allah, jangan kau siksa orang tua kami ya Allah, jangan kau siksa guru-guru kami ya Allah. Mohonkan ampunan mereka ya Allah, ampuni ya Allah dosa-dosanya ya Allah. Mereka yang tidak luput dari dosa, mereka yang tidak luput dari kesalahan, aku memohonkan kepadamu, aku memohonkan kepadamu ya Allah. Jangan kau siksa mereka ya Allah, jangan kau siksa mereka ya Allah. Ampuni ya Allah dosa-dosanya ya Allah. Perlihatkan kepada mereka ya Allah surganya ya Allah yang lebar. Perlihatkan kepada mereka ya Allah surga buat mereka, karena kami memohonkan ampunan buat orang tua kami, guru-guru kami, keluarga kami ya Allah. Dengan kami berjamaah membacakan istighfar, mudah-mudahan ini adalah menjadi saksi kami membacakan istighfar, memohonkan ampunan kepadamu ya Allah. Astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Mudah-mudahan dengan kita membacakan istighfar, apapun yang telah kita kerjakan
maksiat kita, sholat kita yang belum pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita yang tidak luput dari noda dan dosa, dengan kita tadi membacakan istighfar, yakin bahwa Allah akan mengampuni dosa kita, husnudzon kepada Allah, insya Allah kita pulang dari sini mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, ilahi muwaffiq ila wa aqim thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.